Bos tuan muda sudah menang 30 pertandingan berturut-turut. Pantas saja dia keturunan keluarga Chen, serahkan geng Chen padanya. Aku benar-benar tenang, hahaha. Terdeteksi bahwa Inang penuh dosa. Mengaktifkan sistem belajar tanda vital Inang tersisa 3 jam. Hanya dengan belajar, umur bisa bertambah. Belajar. Belajar apaan? Keluarga Chen sejak 18 generasi leluhur tidak ada yang pernah belajar. Gua nanti masih mau bawa geng Chen menguasai dunia, gua belajar apaan? Baik, Inang akan memasuki tahap kesulitan bernapas. Fungsi tubuh akan berhenti total dalam 2 jam 58 menit. Inang, bersiaplah untuk mati. Apa? Kamu serius? Ya, Inang hanya dengan belajar bisa menambah umur dan mendapatkan hadiah tambahan. Jika berkelahi akan kehilangan umur lagi loh. Gua tidak boleh mati. Baik. Aku menerima sistem C. Setuju belajar. Baik, sistem sudah ditanamkan. Silakan Inang dalam 2 jam 57 menit membaca 1 buku. Gangzi. Gangzi, bagaimana kabarmu? Jangan menakut-nakuti ayah. Ayah. Ada buku? Kalah? Kalah apaan? Kamu barusan menang? Pak Chen, dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan cedera di kepala tuan muda, struktural. Gejala gegar otak juga tidak jelas, semua indikator fisiologis dan biokimia normal. Normal? Ini? Kau lihat sendiri, sial, keadaan penakut begini kau bilang normal? Jangan berteriak-teriak. Kau menakuti anak itu. Anak kita kehilangan banyak darah. Indikator normal itu bagus. Ibu, aku sudah memutuskan, aku tidak akan bertinju lagi. Aku juga tidak akan pergi ke arena tinju. Setelah aku sembuh, aku akan kembali ke sekolah dan belajar sungguh-sungguh. Masa, tuan muda adalah jagoan utama geng Chen, tidak mau berkelahi lagi? Obati, berapapun biayanya, obati, pastikan otaknya sembuh. Keluarga Chen 3 generasi ke atas semua mengandalkan tinju untuk mencari nafkah. Ya? Sampai padamu, jadi begini, pengecut dan bodoh, kalau ini tersiar, di mana harga diri keluarga Chen? Ayah bertengkar dan membunuh setiap hari melelahkan dan berbahaya. Dan lagi, sekarang ini zaman teknologi. Jika kau tidak belajar, kau akan tertinggal cepat atau lambat. Pengetahuan. Itulah kekuatan. Omong kosong apa itu? Bukan. Hari ini kuajari kau, apa itu kekuatan sejati? Chen, apa yang kau lakukan? Bisakah kita bicara baik-baik? Kepala anak masih terluka. Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa tuan muda istirahat. Sialan, jangan halangi aku akan menghajar anak durhaka ini. Luar biasa. Dulu lihat kata-kata ini langsung ngantuk. Sekarang aku bisa baca sampai habis 1 buku. Selamat, Tuan. Membaca 1 buku, 5 tahun ujian, 3 tahun simulasi, menyelesaikan misi pemula, umur bertambah 1 hari, sekaligus mendapatkan 1000 poin kemampuan biologi. 1 botol ramuan pengembangan otak tingkat lanjut. Wah. Membaca 1 buku, aku cuma butuh 3 jam. Umurku bertambah 1 hari, dan masih banyak hadiah. Bukankah itu berarti kalau aku baca ulang beberapa kali, aku akan jadi jenius dengan cepat? Iya dong. Tuan, terus semangat belajar, untuk mengubah takdir, segera menjadi pakar terkemuka di bidang biologi. Mengingatkan Tuan, membaca ulang buku yang sama tidak akan menambah umur dan tidak mendapatkan hadiah apapun. Kok di rumah ini tidak ada satupun kertas bertulisan? Aduh, ini. Ah, sepertinya.
Kalau ada waktu, mending sering-sering ke sekolah. Tidak bisa. Harus cari cara. Tutupin dulu dari bokap. Kalau enggak, pasti kena pukul. Ingat, jangan bilang sama ayahku satu kata pun. Kalau tidak, Mengerti, Tuan Muda. kalau ayahku nanya, gimana harus jawab? Tuan Muda datang ke sekolah olahraga untuk memilih bibit mendirikan tim tinju. Ya. Bagaimana? Bagus sekali. Bagus. Ulanglah. Ini bukan buku, ini semua adalah takdirku, hahaha. Lo buta mata ya? Lo tahu ini apa? Peringatan untuk tuan rumah, terlibat dalam perkelahian, akan mengurangi 12 jam waktu hidup. Wah, banyak banget dikurangin. Oke, aku tahan deh. Melotot apa sih? Ini yang sudah kusiapkan sampel setengah bulan. Keterlaluan bising di perpustakaan mau jadi apa? Ini kan putra mahkota geng Chen, Chen Gang. Kukira kenapa tidak menemukan bocah ini. Ternyata dia ganti baju. Kebetulan, tangkap dia bukti perundungan teman sekelas. Maaf ya, berapa? Aku bisa bayar. Ganti, kamu sanggup bayar? Apa dengan pakaian pasar loakmu ini, atau dengan otak bodohmu? Siapa ini? Berani di depan Wang Shuo yang anak orang kaya, menyebut uang? Iya dong. Lalu kamu mau apa? Aku suruh kamu berlutut minta maaf. Berlutut minta maaf pada sampelku. Dia tidak membalas? Ini juga tidak seperti yang dikatakan data brutal dan kasar. Kesabaranku ada batasnya. Kalau gue tidak tunjukkan taring, anggap gue kucing sakit? Sih. Aku nggak peduli lagi. Satu sampel biologi. Masa sih, Wang Shuo? King. Ayo. Sial gila, di sekolah ada orang kayak gini. Kalau tahu, aku bakal datang setiap hari. Spesimennya rusak, ganti rugi atau ulang, berisik banget sampai kedengeran di atas. Ya. Salahku, kurang pertimbangan, ini memang mengganggu belajarmu. Itu karena dia terlalu sombong. Kalau bukan karena Tongzi ada, gua bakal hajar lo. Sampai nggak tahu kata congkak ejaannya bagaimana. Kamu juga nggak lebih baik. King, kamu sedang membela si pengecut ini? Kalian pada ngumpul di sini ngapain? Nggak tahu perpustakaan nggak boleh berisik? Selamat, tuan rumah. Berhasil menahan dorongan kekerasanmu, hadiah umur 12 jam. Bagus juga, Tongzi. Meskipun hampir dipukul, tapi nggak perlu baca buku, dapat banyak nilai umur. Worth it. Su Qingling. Bulan depan ada kompetisi biologi mahasiswa nasional. Nilaimu selalu bagus. Mau pertimbangkan untuk memimpin tim, hadiahnya 300.000. Baik, Bu Guru. Merekomendasikan tuan rumah ikut kompetisi biologi. Tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan biologi, mendapatkan nilai umur. Setelah menjadi juara, ada hadiah misteri. Bu Guru, saya juga mau ikut. Kamu daftar apa? Bu, saya juga mahasiswa. Kenapa saya nggak boleh daftar? Chen Gang, bukan maksudku gitu. Sejak awal semester, kamu berapa kali masuk kelas? Menurutku, mending nggak usah aja. Bu, jangan terus-terusan lihat orang dari masa lalu dong. Sekarang, aku benar-benar pengen maju. Ini lomba tingkat nasional, dia bisa apa? Pergi cuma bikin malu di depan umum. Bu,
Namanya lomba tim, karena Chen Gang mau ikut, aku bisa satu tim sama dia dan bimbing dia. Lagi pula, waktu persiapan lombanya masih sebulan lagi. Kalau Chen Gang ikut, aku punya lebih banyak kesempatan dekat sama dia. Pasti nanti akan ketemu jejak kejahatan Chen Gang. Baiklah, kalau gitu kamu sama Su Qingleng satu tim aja. Paket misteri, aku datang. Tapi, setelah ini waktu senggang kalian harus dikosongkan buatku, aku akan lesin kalian. Siap, Bu. Belajar sambil perpanjang umur. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bagian mana yang enggak bisa? Konsentrasi dong. Aku mau beli makanan dulu. Hei. Sistem. Mana ramuan otak yang kemarin? Cepat kasih aku. Otakku. Udah nggak muat banyak ilmu ini. Baik, Tuan. Selamat, Tuan, telah belajar semua ilmu biologi dengan efisien. Saat ini, pengetahuan biologimu sudah level max. Umur bertambah 20 hari. Saat ini, Tuan berpeluang besar meraih medali emas lomba biologi. Jam berapa ini? Kamu sudah selesai semua? Masih ada ini. Gampang banget. Aku dapat 20 hari gratis nih. Pulang dulu. King. Hampir terlambat. Masih pagi. Kerah. Ayo masuk. Ya. King, apa yang kamu lakukan di sini dengannya? Apa? Tentu saja ikut lomba. Wah, kamu bawa banyak orang. Jadi pengamanan? Kamu tahu apa itu biologi? Kamu ikut lomba? Menurutku kamu ingin sengaja mendekati King kami. King, kamu mau ikut lomba? Kamu satu tim sama aku? Ya, sumber daya, peralatan, teknologiku semua yang paling top. Sebelum lomba dimulai, ada sesi konfirmasi. Nanti kamu satu tim sama aku. Kita menang juara bersama. Tidak usah, kami sudah persiapan sebulan. Ya. Aku percaya tim kami. Baik. Kamu pakai cara apa sebenarnya? Memaksa King? Aku baik hati beritahu kamu satu hal. Anjing penjilat. Pada akhirnya, tidak punya apa-apa. Kalian pada ngapain? Lomba sebentar lagi dimulai. Baik, Bu. King, ayo kita pergi. Anjing penjilat kecil. Kartu ini berisi 1 juta. Apapun caranya, hari ini harus kalahkan bocah ini. Ya. Wang Shuo masuk jurusan biologi tanpa tes. Loh, kalau dia sudah datang, untuk apa yang lain bersaing? Dia selalu menjawab dengan cepat dan tepat. Aku datang hanya untuk melihat pertandingannya. Jangan khawatir, Bu Guru percaya padamu. Iya. Hei, ada aku juga. Kamu memang mengalami kemajuan selama ini. Tapi jangan meremehkan lawan. Silakan para guru pembimbing meninggalkan area. Siaran, langsung pertandingan, akan segera dimulai. Aku turun dulu. Pertandingan ini menggunakan sistem rebutan dalam menjawab. Setiap peserta setelah menyebutkan jawaban, perlu menjelaskan jawabanmu secara rinci. Yang pertama memberikan jawaban paling lengkap dan benar, dari tim akan mendapatkan poin. Pertandingan resmi, dimulai. Berikutnya, lihat soal pertama. Angka kejadian suatu penyakit adalah 1%. Aku belum selesai membaca soalnya.
Wang Shuo sudah menjawab. Angka kejadian sebenarnya adalah 15,4%. Substitusikan berbagai data langsung ke dalam rumus Bayes, maka bisa dihitung. Benar sekali. Tim Wang Shuo mendapat poin pertama. Soal dasar seperti ini, aku lihat saja tidak perlu berpikir. Nak, bagaimana kau bisa menang? Dia memang cepat dan tepat. Aku bahkan belum selesai membaca soalnya. Tidak apa-apa, ini baru soal pertama. Dengan aku di sini, kau tidak akan kalah. Penghargaan, dukung pertumbuhan. Lihat soal berikutnya. Jawabannya adalah 3 KBP. Mendapat 1 poin. Soal berikutnya. Jawabannya adalah 5 mg. Tim Chen Gang mendapat 1 poin. Jawabannya adalah 7%. Tim Wang Shuo mendapat 1 poin lagi. Soal berikutnya. Berikutnya, lihat soal terakhir. Ini sudah menyangkut rekayasa genetika, kan? Terlalu sulit. Aku sudah selesai menguap. Kamu belum hitung juga, kamu. Kalau begitu aku akan menjawab. Cepat sekali menjawabnya, pantasan saja. Siswa rekomendasi. Enggak, yang menekan itu Chen Gang. Jawaban soal ini salah. Mereka dapat untung gratis. Tenang saja, rekayasa genetika kecil, lihat, aku akan menaklukkannya. Seorang siswa bodoh yang bahkan tidak masuk kelas. Sedang pura-pura hebat di sini. Siswa, jawaban soal ini salah. Kalian tidak hanya akan dikurangi poin, tapi juga akan dicabut hak menjawab di babak ini. Tenang saja, pertandingan ini akan segera berakhir. Baik, silakan jawab. Jawabannya adalah 2,5 kbp. Dari gambar terlihat fragmen DNA bergerak dari atas ke bawah. Semakin ke atas semakin panjang, karena berat, bergerak lambat. Dari soal diperoleh total panjang 5 kbt, dan Y lebih besar, dari 1,5 kbt dan. Jadi 5 dikurangi 1,5 dikurangi 1 sama dengan 2,5 kbt. Jawaban benar. Selamat untuk tim Suking Leng dan Chen Gang memenangkan juara kompetisi ini. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Soal yang sesulit ini, dia bahkan tidak perlu berpikir. Saya curiga, dia langsung membeli kunci jawaban dan soal ujian. Benar. Soal seperti ini bahkan tidak perlu buat draft. Ternyata curang ya. Diskualifikasi. Diskualifikasi. Wang Shuo, bicara harus pakai bukti. Chen Gang sebulan ini terus berada di perpustakaan. Guru Gu bisa membuktikan kemenangannya memang pantas. Hahaha. Bergerak dari atas ke bawah. Semakin ke atas, semakin panjang. Karena berat, bergerak lambat. Bajingan kecil ini. Bohong bilang mau pilih bibit. Diam-diam baca buku sialan, dan berdandan seperti pengecut, muncul di TV. Orang, siapkan mobil, aku mau pergi ke lokasi kompetisi biologi. Aku akan sendiri menangkap bajingan itu, dan membawanya kembali. Tunggu. Aku tahu dia bagaimana dia memenangkan juara ini. Karena aku tahu, Chen Gang itu bukan siswa biasa. Dia adalah anggota geng terbesar di kota ini, putra tunggal dari ketua geng Chen, Chen Batian. Ah, Kalian pikir, apakah juara ini ada kecurangan? Putraku, Chen Batian, menang kompetisi saja masih perlu curang? Anak saya, Chen Batian, menang lomba, masih perlu main curang? Chen Batian benar-benar ketua geng Chen. Ternyata ada kecurangan. Jangan-jangan dia datang mengancam kita? Ayah-ayah datang ke sini mau bikin rusuh? Soal lomba nanti di rumah aku urus sama kamu. Gue datang ke sini buat dukung dia. Coba siapa yang berani membantah?
Semua lihat kan? Ini adalah bukti yang jelas banget. King dia terus menipu kamu. Saya minta penyelidikan terhadap Chen Gang. Penyelidikan. Pembawa acara saya sudah hubungi ahli. Sebentar lagi sampai. Kamu jaga situasi dulu. Baik, Bu Gu. Semua tenang dulu. Silakan peserta dan penonton kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk semua keraguan tentang keadilan lomba panitia, sangat memperhatikan. Maka sekarang, kami putuskan untuk menambah satu soal langsung. Untuk memastikan lomba adil, kami juga dengan bangga mengundang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ahli Biologi Akademisi Li. Selanjutnya kami persilakan Akademisi Li memberikan soal langsung. Oleh Chen Gang dan Wang Shuo, kedua siswa menjawab soal langsung. Akhirnya oleh Akademisi Li yang menentukan menang kalah. Semua setuju? Akademisi Li datang, gue lihat kamu masih bisa pura-pura apa? Kamu kentut cepat dan bau. Kamu, Akademisi Li. Silakan berikan soal. Silakan lihat layar besar. Ini dari soal ujian kompetisi internasional yang saya ikuti. Soal pamungkas yang pasti diujikan. Mengingat kalian semua mahasiswa, kalian cukup menyebutkan satu dan bisa memverifikasi poin kunci dari metode zat tersebut sudah cukup. Akademisi Li, ini sepertinya soal kimia, kan? Kamu belum dengar bahwa biokimia dan fisiologi tidak terpisah, kampungan. Tidak disangka, kamu masih muda, memiliki wawasan seperti ini. Siapa sih yang tidak bisa bicara? Kalau kamu hebat, sebutkan jawabannya. Ada dua cara: tambahkan asam klorida lalu didihkan, atau tambahkan air. Kemudian gunakan metode Benedict untuk menyelesaikannya. Kamu kira ini soal SMA? Semudah itu? Iya, di depan akademisi pun berani bicara sembarangan. Ternyata memang curang. Ini soal pamungkas internasional. Tidak perlu menggunakan PCR ya. Kesulitan soal ini adalah bahan penyusun polimer, bukan polimer itu sendiri. Jawabannya tersembunyi di dalam soal. Saya pikir niat awal Akademisi Li adalah ingin memberitahu kita semua. Untuk kembali ke hakikat biologi, mengubah sulit menjadi mudah. Benar. Kamu benar sepenuhnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin soal ini semudah itu? Saat kami membuat soal waktu itu, memang sengaja membingungkan semua orang. Tapi dia, dalam waktu sesingkat ini, bisa melihat hakikat soal ini, dan jelas terstruktur. Memang benar-benar langka dalam 100 tahun. Jenius biologi. Apakah Chen Gang benar-benar memiliki kemampuan ini? Akademisi Li terkenal di dunia tidak perlu berbohong demi Chen Gang. Chen Gang memang memiliki kemampuan ini. Juara kompetisi kali ini pasti tim mereka. Benar-benar tidak terduga. Chen Gang ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimana bagian intelijen bisa melewatkan informasi penting ini? Sekarang, saya resmi umumkan pemenang juara kompetisi biologi kali ini adalah tim Chen Gang dan Su Qingleng, dan mendapatkan hadiah 300.000 yuan, serta penghargaan kehormatan untuk mendukung pertumbuhan. Pantas saja anakku. Bagaimanapun juga takdirnya menang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, Chen Gang. Kamu tunggu saja. Lain kali aku akan membuatmu hancur reputasimu. Merebut King kembali. Selamat, Tuan. Menang juara di lomba biologi, umur bertambah 14 hari, membuka paket teknologi farmasi misterius. Bagus sekali. Tambah setengah bulan umur lagi. Hadiah uangnya semuanya buat kamu. Tapi pialanya boleh untukku? Aduh. Aku dari kecil sampai besar belum pernah dapat piala seperti ini. Ini kurang baik, ya. Kali ini bisa menang berkat kamu. Ini, hadiah uang ini harus dibagi denganmu, kan? Kamu tidak ngerti. Uang ini mana ada pentingnya dibanding piala. Aku bilang ya. Punyaku. Anak nakal. Kita berdua punya urusan yang harus diselesaikan. Enggak. Uang itu kamu pegang saja. Nanti kita ikut aku pulang. Sayang sekali. Bibit yang bagus. Berlutut. Lihat wajahmu yang menyebalkan itu. Kamu sudah sombong ya? Kamu diam-diam pergi belajar, iya kan? Diam-diam dari bapak. Bukan.
Dengan berat bapak, aku aja nggak sanggup angkat. Kamu memang lucu ya. Aku sudah kasih muka, ya? Kalau tidak aku nonton live streaming. Live streaming? Pak, kapan mulai nonton live streaming? Ini tidak boleh ditonton, loh. Itu aku. Bagus, kamu anak nakal. Hari ini aku di depan para leluhur, aku harus mendidik kamu. Biar kamu nggak terima. Mau terima nggak? Aku mau belajar. Aku salah apa? Belajar ya? Masa keluarga Chen kita bisa dibandingin sama yang lain? Belajar buat apa sih? Aku tanya kamu, nambah tahu beberapa kata, bisa bikin geng kita besar nggak? Bisa nggak? Enggak, aku kan mahasiswa. Belajar itu kewajibanku, loh. Kewajiban, ya? Kamu ngomongin kewajiban sama aku, ya? Keluarga Chen kita dari dulu emang di geng. Ini baru kewajibanmu? Nggak terima, ya? Hari ini gue pukul sampai lo ngaku. Kalian berdua ngapain? Ma, ini bapak punya perempuan lain. Mau punya anak laki-laki lagi. Lihat, dia mukul aku kayak nggak mau hidup lagi. Sayang, dia diam-diam belajar di belakang kita. Belajar juga nggak boleh dipukulin. Iya. Apa? Kamu belajar? Gangsi, ini nggak baik belajar. Loh, kamu nggak mau berkelahi lagi? Kalau nggak mau berkelahi, urusin geng aja juga bisa. Bukan, Ma, aku. Istriku yang pintar. Sudah jadi. Mulai besok, kamu pergi ke kota Su, urus resor dan kasino ini, sekalian ambil balik tanahnya. Bukan. Kasino lagi. Ambil tanah lagi. Ini kan tetap preman? Keluarga Chen kita emang preman. Kamu pergi nggak? Kalau enggak, bapak hajar lo sampai mati. Aku pergi. Aku pergi. Asal nggak berkelahi, apa aja boleh. Bandar Seksi membagikan kartu online. Ya, Tuan. Ini dia kasino bawah tanah Chen Bang. Seluruh lantai atas adalah resor, cepat, mudah, dan tersembunyi. Cepat? Seberapa cepat? Ini pendapatan harian. Setidaknya segini. 50.000. 5 juta. Apa? 5 juta? Sebesar itu? Tong, bisnis ini tidak melibatkan perkelahian. Seharusnya aman, kan? Jika tuan rumah terlibat dalam bisnis buruk seperti ini, juga akan mengurangi umur lo. Apa? Jika tuan rumah bisa menutup kasino bawah tanah, memberantas kanker sosial, tidak hanya mendapat bonus umur, tapi juga bisa membuka paket teknologi IT. Hai G, sekarang, segera tutup kasino bawah tanah. Tuan, pendapatan bulan ini lumayan besar. Dari pihak bos? Bukan. Sekarang, siapa bos di sini? Jaga tuan baik-baik. Jangan biarkan dia menyentuh pelajaran. Yang lainnya, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Baik. Asalkan tuan tidak belajar, itu sudah cukup. Baik, tuan, saya akan atur orang untuk menutupnya. Pergi sana. Selamat, tuan rumah. Menutup bisnis buruk, menyelamatkan ribuan keluarga, bonus umur 10 hari, sekaligus membuka paket teknologi komputer canggih. Membuka seluruh pengetahuan programmer jaringan. Su Xiaoya, ikut aku pulang. Ikut aku pulang. Siapa kau? Dia tidak mau ikut denganmu. Ngapain? Berani macam-macam sama gue, lo tahu gue siapa? Lo siapa? Gue anggota Bank Chen. Gimana? Takut? Kok gue nggak tahu? Di Bank Chen ada orang kayak lo? Lo cari gara-gara. Berani nggak sopan sama tuan muda Bang Chen? Kalau masih berani ngaku-ngaku anggota Bank Chen, gue bikin lo bisu seumur hidup. Mulai sekarang, orang-orang ini nggak boleh datang ke sini. Baik, tuan muda. Pergi. Tuan rumah menyelamatkan gadis cantik, dan mengusir para preman, menebarkan energi positif. Hadiah, perpanjangan umur 24 jam. Urusanku jangan ikut campur. Nggak nyangka ya, biasanya di sekolah, si Ratu Kampusu yang bisa ngatur semuanya, ternyata punya sisi begini. Chen Gang. Kok lo jadi begini? Ini, kan lagi liburan. Bapakku nggak ngizinin aku sekolah. Jadi aku dibuang ke kota kecil ini. Pantas aja jadi anak bos triad. Kalau diperhatiin, dia lumayan ganteng juga. Tunggu,
Ngapain aku senyum-senyum sendiri? Yang tadi adik lo? Orang tua aku udah meninggal. Jadi kita berdua saling bergantung. Meskipun selisih setahun, tapi dia dari kecil sakit-sakitan. Dia punya talasemia. Dulu dia manis. Sejak pulang dari rumah sakit terakhir, dia kayak berubah jadi orang lain. Seharian cuma main game. Dan bergaul sama orang-orang sembarangan. Aku biasanya di sekolah. Aku yang gak bisa jaga dia. Dulu sistem ngasih paket teknologi obat. Mungkin aku bisa coba. Lihat apa bisa bikin obat buat redain penyakitnya. Jangan khawatir. Adik lo pasti karena sakit jadi kayak gini. Serahin ke aku. Lo. Nanti, apapun yang terjadi, jangan masuk. Ya? Baiklah. Sis berdasarkan bahan obat saat ini membuat yang bisa mengobati obat untuk anemia Mediterania. Baik Tuan, kamu hanya perlu meletakkan bahan obat di sistem akan otomatis meraciknya untukmu. Hanya bisa meredakan sementara. Tapi bahan obat saat ini tidak bisa menyembuhkan penyakit ini secara tuntas, hanya bisa meredakan secara efektif. Baiklah, aku mengerti. Wah. Sis, kamu membuat obat apapun secepat ini ya? Ya. Asalkan ada bahan baku, aku bisa meraciknya seketika. Pelankan sedikit. Sakit. Ini lagi ngapain? Chen Gang, jangan-jangan. Tidak. Dia orang yang bahkan tidak bisa memukul. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Jangan bergerak sembarangan. Kamu tahan sebentar. Pelankan sedikit sakit. Kak, dia gila ya, sengaja menuangkan barang itu ke aku. Chen Gang, apa yang kamu lakukan pada adikku? Aku menyembuhkan penyakit. Masa menyembuhkan penyakit seperti ini? Stop. Bukan. Kamu tahu aku susah payah bikin adikmu minum obat seberapa besar usahaku? Lihat dia sekarang. Kamu juga tidak bilang dari awal. Chen Gang, kamu benar-benar bisa menyembuhkan orang ya? Napasku terasa lega dan aku tidak merasa lelah lagi. Jangan bilang ya. Adikmu sama keras kepalanya seperti kamu. Minum obat seperti menyembelih babi. Resep obat sudah aku kirimkan padamu. Kamu nanti tinggal beli obat. Sesuai resep ini saja. Bahan obatnya sangat biasa. Seharusnya jauh lebih murah dari sebelumnya. Benarkah? Itu berarti tidak perlu lagi melakukan perawatan yang ribuan sekali itu. Sementara, tidak perlu. Tapi, begini hanya bisa meredakan penyakit sementara. Hanya mengobati gejala, bukan akarnya. Kamu tenang saja, aku pasti akan terus meneliti berusaha menyembuhkan penyakitmu secara total. Kamu juga perlu meningkatkan olahraga dengan begitu. Nanti kalau liburan, datang ke resort cari aku akan ajari kamu dasar-dasar bela diri untuk menguatkan tubuh. Chen Gang, terima kasih. Penyakit seperti Xiaoya, ini bersifat regional. Di sini banyak keluarga yang terbebani, karenanya setiap bulan harus mengeluarkan banyak uang. Kali ini kalau bukan karena kamu. Membantu satu juga membantu lebih banyak. Sistem pasti juga memberi umur dan hadiah. Begini saja. Kamu kumpulkan orang-orang dengan kondisi sama, suruh mereka datang ke resort cari aku gratis bantu mereka periksa dan beri obat. Tuan, kita benar-benar akan mengubah resor menjadi klinik, dan gratis? Tentu. Banyak berbuat baik, umur panjang, kan? Ayo. Ibu, obat ini diminum dulu di rumah. Kalau tidak ada masalah, tebus resep ini. Kalau ada masalah, datang saja kapanpun. Bukan, obat ini benar-benar gratis? Tentu gratis, tidak memungut biaya. Kalau merasa bagus, bantu saya ajak lebih banyak orang.
Pasti, pasti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berhasil menangani 28 pasien dalam 1 hari. Pahala tak terhingga, hadiah umur 28 hari. Dapat menggabungkan teknologi IT dengan bioteknologi, telah memperoleh paket hadiah terobosan, teori mesin molekuler dan aplikasi awal. Mesin molekuler itu berarti bisa langsung masuk ke tubuh manusia, memperbaiki organ yang rusak, mengganti sel kanker, bahkan memperbaiki cacat genetik. Ya. Tapi teknologi ini memerlukan pengakuan akademis yang luas dan umpan balik data klinis untuk mempercepat iterasi dan peningkatan. Harap disebarluaskan secara aktif untuk mendorong perkembangan teknologi. Gabung. Asli. Dilarang mereproduksi. Kirim. Dengan barang ini, adik perempuan King Leng itu, bukankah bisa tertolong? Ya ampun. Ini pasti merupakan batu fondasi rekayasa genetika dalam 50 tahun terakhir. Sarjana misterius Donggang mengajukan konsep revolusioner terapi gen, mesin molekuler. Adalah kunci pengobatan masa depan. Makalah ini memang beralasan dan berdasar. Cari orang bernama Donggang untukku. Temukan dia dengan segala cara. Saya harus mendapatkan hak kerja sama prioritas teknologi ini. Kalau saya bisa membeli teknologi ini, maka kehormatan, harta keluarga, Su King Leng, semua akan menjadi milik saya. Ayah saya mahasiswa biologi. Lebih mudah berkomunikasi dengan bagian penjualan. Proyek ini saya yang bertanggung jawab. Baik. Proyek ini kamu yang tindak lanjuti. Alamat IP Profesor Donggang ada di sini. Ini. Kenapa begitu dekat dengan lokasi kasino keluarga Chen? Keras. Tegakkan punggungmu. Di siang bolong kau berani-berani dengan gadis kecil, pasti orang dari geng Chen. Hentikan. Lepaskan dia. Guru. Chen Gang bagus. Penampilan di kompetisi, kupikir, kau sudah berubah jadi baik. Tak kusangka, kau masih berani-berani dengan gadis kecil kau ini. Apa yang kau pikirkan? Guruku baru tadi dia mengajariku berlatih. Kurang ajar. Ini guruku. Guru, pergelangan tangan Anda terkilir mari. Biarkan saya periksa. Kamu. Kapalan ini jelas terbentuk karena memegang pistol dalam waktu lama. Guruku, dia tabib yang hebat. Tidak hanya obatnya manjur, tangan ajaib menghidupkan kembali, dan dia tidak memungut biaya. Lihat, dia sudah menutup resor khusus untuk merawat pasien. Kau benar-benar bisa ya? Apa yang kau lakukan di sini? Ya karena ayahku dia yang menyuruhku ke sini. Menyuruh? Apa kasino juga ditutup olehnya? Geng Chen pasti sudah mendapat kabar. Mereka mengirim Chen Gang untuk membersihkan. Sial, terlambat selangkah. Guru, apa yang Anda lakukan di kota Su? Oh, saya riset liburan. Saya sedang mencari tempat menginap. Langsung saja tinggal di tempatku gratis ayo. Sudah tidak apa-apa. King, tolong berikan obat kepada Om dan Tante. Aku akan meneliti mesin molekuler. Tuan Muda, bahan yang Anda minta sudah saya siapkan semua. Saya juga menyiapkan 1 ekstra. Hai G, terima kasih. Silakan sibuk dulu. Tongzi, buat mesin pembuat mesin molekuler. Baik, mohon Tuan mengikuti gambar yang ditunjukkan, letakkan komponen di posisi yang sesuai, sistem ini akan membantu Anda merakitnya. Wah, cepat sekali. Dengan kecepatan ini, dalam sehari bukankah bisa menyelesaikan banyak mesin molekuler? Ya, Tuan. Semangat, usahakan hari ini ya. Wang Shuo, ngapain kamu datang? Bukankah ini Chen Gang, Tuan Besar Chen? Kenapa?
Tidak bisa survive di kota, datang ke tempat terpencil ini untuk merasakan hidup? Di sini sedang ada pengobatan gratis. Mohon yang tidak berkepentingan pergi. Pengobatan gratis? Kamu? Bu Guru, King, aku benar-benar tidak menyangka, kalian berdua malah ikut-ikutan preman ini. Wang Shuo, tolong jaga martabatmu. Baik, para warga sekalian, kalian mungkin belum tahu, identitas asli Dr. Chen ini. Dia adalah putra mahkota geng Chen yang terkenal, Chen Gang. Dia dari geng Chen yang merebut tanah kita. Aku bilang kenapa baik hati. Datang sini untuk obati kita gratis. Ternyata pura-pura baik. Kamu cari aku? Hanya untuk mengatakan ini? Cari kamu? Kau pantas? Aku datang mencari Profesor Donggang. Tidak menyangka? Siapa sangka akan bertemu kamu di sini? Pura-pura jadi dukun jual obat palsu? Kami tidak mau makan obat murahan dari dia. Betul, kami tidak menerima orang dari geng Chen. Keluar dari kota Su. Right. Wang Shuo, kamu hari ini pakai lagi obat pencahar merek apa? Mulutmu langsung ngomong seenaknya. Kamu. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Kamu yang membuat ulah. Setelah aku menemukan Profesor Donggang dan mesin pembuat molekul akan aku bereskan kamu. Semoga nanti, kamu jangan menyesal. Yang aku sesali adalah tidak lebih cepat membereskanmu. Pergi cari untukku, sini, orang. Orang ini penjual obat palsu, tangkap dia. Geng preman mukul orang. Lapor polisi, lapor polisi. Lihat, bahkan warga desa ada di pihakku. Kedua matamu cuma buat napas ya. Penyakit adikku sembuh karena minum obat Chen Gang. Para warga, jika obatnya benar-benar bermasalah, kalian pasti tidak akan datang lagi ke sini. Benar kan? Betul sekali. Kalau dia ingin menyuap kita untuk membeli tanah. Tuan Wang, mesin molekul sudah ditemukan. Ini satu-satunya di dunia mesin pembuat mesin molekul. Kenapa cuma dirakit setengah? Profesornya mana? Berapapun biayanya, aku sponsori, biarkan profesor merakit sisanya. Tidak melihat profesor. Tidak berguna. Mesin cuma setengah jadi. Profesor pasti juga ada di sini. Gurugu pasti, gurugu. Aku tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Anda pasti Profesor Donggang, kan? Saya mewakili Nuohua Biologi mengundang Anda bergabung dengan departemen riset kami. Berapa banyak? Bisa dibicarakan? Bu Guru, jika Anda punya permintaan lain, silakan katakan. Perusahaan kami adalah farmasi multinasional. Kami memiliki teknologi dan talenta canggih. Kami bisa membantu Anda, Guru. Wang Shuo, terima kasih atas niat baikmu. Tapi mesin molekul ini bukan buatanku. Apa? King. Apa itu kamu? Itu Chen Gang, dia tidak hanya praktek gratis di sini, tapi juga meneliti membuat mesin molekul. Apa? Kamu? Mana mungkin kamu? Sepertinya kemampuan investigasi Novartis kurang bagus ya, bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya masih di sini berkoar-koar betul. Sayalah yang mempublikasikan makalah tentang mesin molekuler. Profesor Donggang. Chen Gang, kemajuanmu semester lalu memang besar. Tapi ini adalah penelitian paling mutakhir di bidang biologi lo. Bu, percaya padaku. Aku tidak bohong. Lihat komponen itu. Aku sengaja menyesuaikannya. Berdasarkan rumus di makalah bisa meningkatkan performa mesin sebesar 17,8%. Memang prinsipnya seperti itu. Aku harus segera memberitahu, Profesor Lee. Teknologi ini harus menjadi milik negara. Maaf tadi aku terlalu keras. Aku minta maaf padamu, tapi saran saya, sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami, dengan begitu Anda pasti untung. Ceritakan lebih lanjut, asal Anda mau kerja sama dengan kami menandatangani kontrak, saya beri Anda 50 juta. Nanti saya gunakan sumber daya luar negeri kami, membantu Anda bersaing meraih penghargaan besar di luar negeri, hanya saja Anda harus mengikuti atas nama perusahaan kami. Bagaimana? Benarkah? Bagus sekali. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Tapi saya menolak, saya adalah orang bijak, kamu sampah, mengerti situasi apanya. Berani-beraninya kau mempermainkanku, kau bahkan tidak perlu aku perdaya. Sudah di sini memainkan drama satu demi satu. Menerbitkan makalah saja sudah hebat, mesinnya baru setengah jadi, bawalah kembali.
Novartis kami punya banyak talenta. Berani? Wang Shuo kau benar-benar seenaknya sendiri ya, ya? Ini perampokan dongkok semena-mena begini. Menurutku, dia yang seperti preman. Kau? Berhenti semuanya. Pak Li, Teknologi ini termasuk yang terbaik di dunia juga. Kunci terobosan medis. Jangan sampai sembarangan tersebar ke luar negeri. Novartis kalian beberapa tahun ini telah melakukan banyak hal baik ya. Membeli habis teknologi. Menaikkan harga seenaknya. Profesor Lee, tenang saja teknologi ini. Pasti tidak akan saya jual kepada orang rendahan seperti dia. Kau? Hanya saja. Teknologi ini sih saat ini masih dalam tahap pengembangan percobaan. Ternyata ini baru bajingan sejati. Ternyata kita tidak mampu beli obat tidak sembuh-sembuh semua, karena bajingan macam ini. Kau? Pergi. Dr. Chen, ini semua salah kami. Kami seharusnya tidak mendengarkan orang jahat itu. Kami... Tidak apa-apa. Aku memang juga tidak memberitahu kalian. Identitas asliku adalah, aku memang Tuan Chen Bang. Identitas ini, aku tidak pernah menyangkalnya. Tapi aku jamin kepada kalian, keluarga Chen kami tidak akan pernah menggunakan cara yang tidak pantas untuk merampas tanah kalian secara paksa. Karena di tanah ini juga ada orang yang ingin aku lindungi. Aku bisa bersaksi. Sejak Chen Gang datang ke kota kita, dia sudah menutup kasino dan resor. Selain membantu semua orang dengan pengobatan gratis, benar-benar tidak ada niat lain. Aku tahu, kalian semua sangat peduli dengan masalah tanah. Kalian tenang saja. Aku akan segera membuat skema yang adil dan masuk akal. Baik itu kerja sama pengembangan atau kompensasi. Pasti akan memberikan pengaturan yang baik dan jawaban yang memuaskan. Baiklah, hari sudah larut. Semuanya, silakan pulang. Sungguh tidak kusangka kamu adalah Denggang. Kompetisi sebelumnya, aku sangat terkesan denganmu. Kamu adalah dalam hatiku, bakat yang langka. Akademisi Lee, Anda terlalu memuji kedatangan Anda kali ini. Juga untuk mesin molekuler, kan? Ya, saya mewakili Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Secara resmi mengundangmu. Kami berharap dapat bekerja sama secara mendalam denganmu. Mengembangkan teknologi mesin molekuler bersama. Menerapkannya dalam layanan kesehatan universal. Soal dana, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Bisa bekerja sama dengan Akademi adalah suatu kehormatan. Aku memutuskan untuk mempersembahkan teknologi ini kepada negara, tanpa mengambil sepeser pun. Benarkah? Namun, aku punya satu syarat. Kuharap aplikasi pertama bisa memprioritaskan orang-orang di sini. Biarkan tanah ini, dan orang-orang di sini, yang pertama, mendapatkan manfaat. Baik, bagus, tidak ambil uang sepeser pun. Bagus, cinta tanah kelahiran. Aku setuju. Selamat, tuan rumah. Tidak hanya berhasil mempertahankan hasil teknologi sendiri, juga berbagi hasil dengan negara, memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Hadiah untuk tuan rumah, umur 60 hari. Hadiah untuk tuan rumah, keterampilan akupunktur. Kalau begitu aku nanti, bukankah akan menjadi dokter sakti? Tadinya ingin membuat Wang Shuo marah. Tidak menyangka hadiahnya sebesar ini. Pak Li. Aku udah berusaha sebisaku. Penyakit Profesor Lee ini. Profesor Zhang, Anda harus cari cara. Kami sudah berteman bertahun-tahun. Kalau ada cara, aku pasti nggak akan ngomong gini. Aku udah bilang dia harus istirahat. Seharian di laboratorium, itu bisa memperparah penyakitnya. Aku bisa sembuhin. Penyakit Profesor Lee emang udah berlarut-larut. Dulu nggak parah. Tapi karena kelelahan berlebihan, jadi penyakitnya makin parah. Gejalanya terkumpul di sini. Tinggal tusuk jarum di titik ini, pasti bisa. Omong kosong apa kamu? Setiap titik akupuntur di tubuh manusia itu penting, masa bisa sembarangan ditusuk? Chen Gang, tusuk jarum terlalu berbahaya. Kalau minum obat aja secara konservatif, Nggak bisa. Baik obat barat maupun obat tradisional, udah nggak ada cara lagi. Kenapa nggak dicoba aja? Itu juga nggak boleh. Belum soal yang lain, ini juga melanggar aturan rumah sakit. Jarum ini ditusuk, kalau Profesor Lee kenapa-napa, nggak ada yang bisa tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab. Guru, percaya sama saya. Anda juga lihat. 2 hari ini, saya udah sembuhin banyak warga desa. Ya? Lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Kalau begitu, kalian tanda tangan surat lepas tanggung jawab dulu. Saya tanda tangan.
Pak Li. Aku bilang titik akupuntur ini tidak bisa sembarangan ditusuk. Kalian tidak mendengarkanku? Seharusnya aku tidak percaya padamu. Bagaimana dengan kondisi Pak Li sekarang? Bukan aku. Alat ini, apakah ada masalah? Profesor Zhang, ini. Semua tanda vital perlahan pulih. Ini benar-benar keajaiban. Benarkah? Data laporan semuanya normal. Saya sudah puluhan tahun menjadi dokter, belum pernah melihat teknik akupuntur sehebat ini. Satu tusukan saja bisa menyembuhkan penyakit kronis ini. Kamu benar-benar dokter dewa. Pak Li, bagaimana perasaan Anda? Saya merasa napas saya jauh lebih lega. Pak Li, penyakit Anda sudah disembuhkan oleh pemuda ini. Benarkah? Ilmuwan besar seperti Anda, bisa saya obati adalah suatu kehormatan. Tadi, saya meremehkan Anda. Hampir menunda pengobatan. Yang tidak tahu tidak bersalah, jangan dipikirkan. Orang berbakat seperti Anda, saya akan banyak belajar dari Anda ke depannya. Selamat Tuan, berhasil menyelamatkan seorang ahli sains dan mendapat kekaguman dari ahli medis. Hadiah resep masakan lezat 1 porsi. Resep masakan? Apa-apaan ini? Resep ini bisa dipadukan dengan ilmu obat. Setelah digabung dan ditingkatkan, efeknya lebih baik. Ini bisa digabung? Tentu saja. Baik, penggabungan selesai. Resep masakan serbaguna telah dihasilkan. Resep ini sudah memiliki khasiat kesehatan dan penyembuhan. Bagus sekali. Sekarang, makanan di resor bisa ditingkatkan. Anak kurang ajar. Berani-beraninya menghancurkan kasino saya. Ya benar. Itu resor-resor juga sudah hilang. Sekarang Tuan Muda sedang melakukan pengobatan gratis. Mempelajari buku obat. Buku lagi. Kalau tanahnya? Tanah. Tuan Muda tidak menyebutkannya. Tidak. Kenapa kau tidak mati, baru memberitahuku? Apalagi yang dia lakukan? Cepat bilang. Tidak ada apa-apa. Hanya dengan 2 saudari Su di kota. Sangat dekat terutama Su Qingleng. Sampah. Aku suruh dia mengambil tanah untuk menunjukkan kekuasaan. Dia menganggap perusahaan saya sebagai amal. Seharusnya dari awal kuberi dia otak babi. Demi seorang wanita. Bahkan pondasi keluarga sendiri ditinggalkan, martabat keluarga Chen tidak boleh dihancurkan oleh orang yang hanya memikirkan cinta kemari. Guru, ada masalah. Kakakku dia. Kakakku hilang. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Apa maksudnya hilang? Sudah kamu cari? Sudah, setengah kota sudah kucari. Biasanya jam segini dia sudah pulang. Sekarang teleponnya tidak bisa dihubungi. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Di sini aku suruh Haige juga mencari. Haige, kau suruh anak buah. Tuan Muda, jangan khawatir. Nona Su Qingleng sekarang di tempat yang sangat aman. Apa maksudmu? Ini semua keinginan bos, juga demi kebaikan Tuan Muda. Bos berkata, jika Tuan ingin tahu, di mana Nona Su Qingleng, kalahkan aku saja. Kalian gila? Ini sudah negara hukum masih main beginian? Maaf, Tuan Muda. Tidak bisa. Hanya bersembunyi bukan solusi. Xiao Ya, hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku dan kakakmu. Apa yang bisa saya lakukan? Guru, kamu sangat hebat. Kamu saja yang maju. Aku tidak bisa bertarung. Tapi aku bisa mengajarmu. Dengarkan dan lakukan. Ayo berjuang. Langkah sembunyi, dekati lawan. Kunci pergelangan, blokir. Berhasil. Serang kaki. Serang kaki. Kunci dia. Kunci dia. Menyerah, Tuan Muda. Aku menyerah. Aku akan mengantarmu menemui Nona Su Qingleng. Host berhasil mengajar, menjaga keadilan.
Mendapatkan hadiah umur 30 hari, menemukan host, menggunakan keterampilan mengajar berkelahi untuk jalan yang benar. Sistem ini sangat puas. Memutuskan untuk memberi host paket besar pengetahuan teknik konstruksi. Nona Su ada di sini. Mana? Kau mempermainkanku? Tidak, Tuan. Mana berani saya? Saya sungguh hanya membawa Nona Su ke sini. Saya juga menyiapkan makanan dan air. Saya juga tidak tahu kenapa dia menghilang. Sebaiknya bukan kau. Kalau tidak, Lalu bagaimana sekarang? Kakakku, dia tidak akan dalam bahaya, kan? benar. Kita bisa mencari guru-guru. Nuo Hua Biofarmasi. Chen Gang, ada apa datang larut malam? Guru-guru. Sekarang hanya kau yang bisa membantu kami. Aku tahu. Kau bukan hanya seorang guru. Kau sudah memanggilku guru. Kalau bukan guru, siapa lagi? Di tanganmu ada kapalan dari senjata. Sudah, jangan bicara. Sebenarnya ada apa? Su Qingleng diculik orang. Bisakah kau membantuku mencarinya? Apa? Bukan, jelaskan. Ada apa? Siapa yang menculik? Soal ini, awalnya, itu dilakukan oleh anak buah ayahku. Tapi ketika kami sampai di tempat, orangnya sudah tidak ada. Bagikan lokasimu padaku. Dan kau, lokasi terakhir kali melihat Su Qingleng. Tempatnya. Semua detail, cepat. Baik. Orang tua itu sungguh membantuku. Kalau dia tidak menangkapmu lebih dulu, bagaimana aku bisa dengan mudah menangkapmu? Wang Shuo, mau ngapain? Qingqing, jangan takut. Ini bukankah ini lebih baik dari gudang jelek itu? Lagi pula, aku sudah menyuruh semua orang pergi. Pergi. Jangan mendekat. Jangan terlalu berlebihan. Lepaskan dia. Wang Shuo, aku tahu. Kamu hanya menginginkan prinsip pembuatan mesin molekuler, versi lengkapnya ada di sini. Kamu lepaskan Qingqing. Itu akan menjadi milikmu. Kamu pikir aku bodoh? Bagaimana aku tahu apakah itu asli atau palsu? Asli atau palsu? Lihat sendiri, kamu. Sambungkan itu. Buka, biar aku lihat. Bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan Qingqing, periksa sendiri. Lagian ini wilayahmu. Kami juga tidak bisa lari. Ayo. Wah, kenapa dulu-dulu bukannya jago berkelahi? Kenapa sekarang jadi sok suci? Chen Gang, Hari ini, aku akan mengirim kalian mati. Mati. Jangan bergerak, polisi. Wang Shuo, kamu dicurigai melakukan penculikan dan penahanan ilegal, penganiayaan. Sekarang letakkan senjatamu. Sial, dia kabur. apa aku menyakitimu? Enggak, aku bercanda. Tuan Chen, tidak baik. Apa yang tidak baik? Aku baik-baik saja. Tuan Chen, aku salah, Bos dia, menyuruh Anda pulang. Katanya. Aku juga memang harus pulang sekali. Tidak melihat apa-apa. Hei, kau, sekarang kau makin tidak sopan. Sopan santun. Kau suruh orang menculik, saat menculik Su Qingleng, kau bicara sopan santun? Apa itu penculikan? Itu. Siapa yang jadi bapak di antara kita? Kau tahu gak?
Wang Shuo memanfaatkannya dan membawanya pergi. Hampir terjadi masalah. Apa yang kau pikirkan seharian? Apa yang aku mau lakukan? Aku ingin kau kembali ke jalan yang benar, berjuang dengan baik. Lihat dirimu, jadi apa sekarang? Demi seorang wanita, demi beberapa buku usang, bisnis, uang, semua itu kau tinggalkan? Jika kau menyuruhku pulang hanya untuk mengatakan ini? Tunggu. Baik. Karena kau sudah memotong jalan menghasilkan uang kau potong. Asalkan kau bisa membuat resor ini untung, mulai sekarang tidak akan menyuruhmu bertarung. Buku apa yang ingin kau baca? Aku akan memberimu buku itu. Sungguh? Satu kata pria sejati, sulit ditarik kembali. Baik. Tuan Wang mendapat kabar, Chen Gang menyembuhkan Direktur Li, sekarang sedang. Chen Gang, biarkan kau bersenang-senang 2 hari lagi. Cepat atau lambat, aku akan membuat seluruh geng Chen berlutut dan minta maaf padaku. Entah King King sedang apa sekarang. Halo? King King, kamu punya waktu malam ini? Makan yuk. Kebetulan, ada kabar baik yang mau aku sampaikan. Malam ini? Maaf ya, aku agak sibuk malam ini. Su Qingleng, ngapain lama? Cepat ke sini bantu beres-beres. Aku tutup dulu. Aku agak sibuk di sini. Aku tutup dulu ya. Ini, King King di mana? Kenapa ada yang menyuruhnya? Kakak Hai, coba periksa. Di mana King King? Mengerti? Hanya beberapa piring. Masih belum selesai dicuci. Katanya mahasiswa, bahkan kerjaan gini aja nggak becus. Barusan aku. Siapa yang suruh kamu membantah? Apa nggak ada sopan santun? Chen Gang. King King, kamu di sini ngapain? Ada kesulitan? Kalau ada masalah bilang sama aku. Kamu sudah banyak membantu aku, sekarang penyakit Xiaoya. Sudah nggak banyak biaya, tapi uang kuliahku harus aku cari sendiri. Itu nggak perlu. Sampai susah-susah di sini. Ayo. Dasar anak nakal. Kamu siapa? Bercumbu di sini. Mau bawa pergi pelayanku? Kamu kira aku sudah mati? Wang Li, ya. Semua pelayan dapur di sini di bawah tanggung jawabku. Restoran ini juga di bawah urusanku, sekarang juga. Panggil penanggung jawab restoran. Kamu? Mau panggil koki utama? Kamu tahu nggak? Koki utama itu pacarku. Dia selalu nurut sama aku. Oh, kalau begitu aku mau lihat. Dia sebenarnya nurut sama siapa? Sayang, kesini sebentar. Di dapur ada yang membuat masalah. Cepat kesini. Biarkan aku kasih tahu. Koki utama restoran ini dipekerjakan dengan bayaran mahal. Bahkan manajer pun harus hormat padanya. Kali ini kamu celaka. Kalau begitu suruh dia cepat. Aku ingin lihat. Siapa yang sebenarnya celaka? Siapa yang buat onar di dapurku? Akhirnya kamu datang. Aku cuma menyuruh pelayan bekerja, lalu dimarahi oleh anak berambut kuning ini. Siapa yang mengizinkannya masuk? Kira tempat ini warung pinggir jalan? Aku perintahkan kamu untuk segera minta maaf padanya, lalu enyah dari dapurku. Bahasa Mandarinmu cukup bagus. Kenapa pakaianmu seperti tentara Jepang? Singkirkan tangan kotormu. Ini kubawa langsung dari Jepang. Pakaian kerja asli. Mengagumi barang asing dan malah sombong, ya? Kamu benar-benar seperti kura-kura bercermin. Wajah seperti kura-kura. Manajer kami datang. Kalian tunggu saja dihajar. Apa yang kalian ributkan di sini? Manajer Hai, orang ini tidak hanya membuat onar di dapur, tetapi juga menghina kita. Tuan muda, kenapa Anda datang ke toko? Apa? Dia adalah Tuan Muda Chen Bang. Tuan muda kenapa? Operasi restoran ini bergantung sepenuhnya pada keterampilan memasukku. Tanpa aku, restoran ini tidak ada artinya. Bahkan jika restoran ini bangkrut, aku tidak akan pernah mengizinkan orang yang menindas karyawan tetap di restoranku, Enya. Baik, Tuan muda. Kalian berdua dipecat. Hei, orang. Seret mereka keluar. Keputusan yang bagus. Seharusnya dari dulu mereka dipecat.
orang yang memandang rendah orang lain. Betul, betul. Selamat, tuan rumah. Karena menegakkan keadilan bangsa, umur bertambah 20 jam, hadiah paket misteri 1. Ada hadiah juga ya. Cepat buka dan lihat isinya. Selamat, host. Host sekarang dapat menggabungkan keterampilan apapun, misalnya, menggabungkan biologi dan farmasi, akan bisa menyembuhkan semua penyakit sulit. Chen Gang, terima kasih kamu membantuku lagi. Jangan sungkan, nanti jangan kerja keras seperti ini, kalau ada kesulitan bilang saja padaku, kalau kamu diperlakukan tidak adil, aku akan sedih. Tuan Muda Nah, restoran ini nanti. Restoran nanti akan diserahkan pada Su Qingling untuk diurus. Aku? Tidak, tanggung jawab ini terlalu besar. Restoran, serahkan padamu, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Dengan begitu, kamu juga bisa terus bekerja paruh waktu untuk mencari uang kan? Tuan Muda, aku pergi dulu. Baiklah kalau begitu, sekarang kamu punya waktu untuk makan bersamaku, kan? Baik. Sudah jam makan tapi tidak ada orang. Maaf, ini salahku, aku tidak bisa mengelola restoran. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu dulu, masakan Jepang adalah andalan restoran, sekarang kita ganti koki jadi tidak ada rasa seperti dulu. Tidak apa-apa, kita bisa mengembangkan menu baru. Ayo, aku ajari kamu. Tongzi tolong ambilkan resep paket masakan serbaguna. Terakhir, tambahkan 1 sendok bumbu rahasia saya. Semangkuk sup lezat yang dimasak lama. Selesai, ayo, cicipi. Astaga, sup yang kamu buat ini enak banget. Coba kamu cicipi. Memang enak. Anu kita jadikan ini menu andalan. Langsung kita luncurkan hari ini. Oke. Tempat sialan ini, makanannya itu-itu aja. Aku nggak bakal kesini lagi. Salahku, aku salah riset, kita habiskan dan pulang, ya? Selamat siang, kami punya menu baru. Terutama sup rebusan lama, Anda bisa lihat menu dulu. Ya itu-itu aja. Buang-buang waktu, gak akan datang lagi. Anda bisa cicipi dulu sup rebusan lama kami gratis, enak atau tidak? Cicipi minum sup, segarkan tenggorokan. Siap. Ayo, sayang. Sup ini enak banget ya, kental dan gurih, tapi segar di mulut. Tolong bungkus 1 lagi, mau dibawa pulang buat keluarga. Tambah nasi 1, sup ini enak banget kalau dicampur nasi. Siap, itu ulasan bagus. Aku tuliskan sekarang sup seenak ini pasti dapat ulasan bagus. Oke, tunggu sebentar. Maaf menunggu, ini sup Anda. Sup mereka benar-benar luar biasa. Iya. Saya sengaja datang naik mobil, saya juga mau bungkus beberapa, buat dibawa pulang. Benar-benar berbeda. Chen Gang, kamu hebat sekali. Berkat resep masakanmu, bisnis toko kita jadi sangat laris. Tentu saja. Kalau aku yang turun tangan, pasti langsung tahu hasilnya. Ada apa? Ini. Kenapa pingsan begini? Semua minggir, pasien butuh udara. Serangan jantung mendadak. Lalu bagaimana?
Aku telepon ambulans sekarang. Ambulans tidak akan sempat. Beginilah, King King. Kamu ambilkan semangkuk sup untuknya. Ambilkan aku semangkuk sup. Bercanda apa ini? Dia sudah begini, kamu masih suruh dia minum sup? Kalau dia kenapa-napa, kamu bisa tanggung jawab? Betul. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Nona, terima kasih ya. Aku merasa jauh lebih baik. Ini benar-benar dewa? Ini, penyakit mendadak seperti ini bisa disembuhkan? Tentu saja. Chen Gang dulu pernah mengadakan bakti sosial di sini. Dia sangat hebat. Satu resep obatnya bisa menyembuhkan penyakit kronis puluhan tahun. Saya mau 2 porsi. Saya 3 porsi. Semua duduk di tempat masing-masing. Aku segera bungkuskan. Baik, baik, baik. Selamat kepada tuan rumah. Berhasil menyelamatkan satu pasien, dan menggunakan paket masakan, memperbaiki kesehatan ratusan orang, nilai umur bertambah 30 hari. Hadiahkan tuan rumah pengetahuan teknik. Kenapa bisnis ini makin hari makin sepi? Kalian ini kerja apa sih? Belakangan ini di kota bisnis resor keluarga Chen, sangat ramai mengambil alih pelanggan kita. Katanya, sup, mereka enak banget, sudah tersebar luas. Sup apa? Biar koki kita bikin juga. Tapi koki kita nggak bisa bikin. Nggak bisa ya curi resepnya? Kalau nggak bisa, aja kerjasama. Apa harus aku yang ngajarin? Baik, akan saya laksanakan. Chen Gang, bagaimana kalau kita pisahin divisi catering? Buka toko yang lebih besar. Dengan begitu, nggak cuma lebih banyak tamu bisa makan tapi juga nggak ganggu tamu yang nginep. Boleh juga pantesan jadi. Pantesan jadi sahabatku baik, aku suruh orang cari tempat. Kita bareng-bareng kembangin bisnis catering. Di mana bos kalian? Halo, saya penanggung jawab divisi catering. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kerja sama dengan divisi catering kalian. Oh, mau kerja sama? Gimana? Lihat tempat kecilmu ini, lebih baik gabung aja sama restoran kami. Kami sediakan tempat kalian bawa koki dan menu gabung langsung ke kami. Gimana? Pikiranmu enak banget. Mending rampas aja langsung. Hei, anak muda, jangan khawatir. Kami nggak akan rugikan kalian. 500.000. 500.000? Kira-kira ngasih pengemis ya? Baik. Kalian yang tawar toko ini pasti saya ambil alih. Oke, hari ini kamu juga pasti saya ambil alih. Apa-apaan? Bawa dia pergi. Tuan, saya sudah menemukannya. Dia dari Kiao Jiangbei Catering. Kiao Jiangbei Catering. Kami grup Kiao Jiangbei Catering. Bisa tertarik pada toko kecil kalian. Itu adalah keberuntungan kalian. Siapa yang suruh kamu bicara? Kamu tahu aturan atau tidak? Bicaralah baik-baik. Kita bukan mafia. Maksudmu? Kiao Jiangbei kalian tersebar di seluruh negeri. Kenapa? Takut? Grup kami memiliki dana yang besar. Satu kata, bisa membuat kalian tutup karena bisnis restoran. Baik. Kalau begitu, biar kutunjukkan. Bagaimana aku hanya dengan satu kata, bisa membuat perusahaanmu bangkrut. Telepon bos. Hei nak. Ada perlu apa sama ayah? Hei, ayah. Berapa dana yang ada di rekening kita? Kenapa kau tanya itu? Jangan-jangan kau bikin masalah lagi. Tidak. Aku ingin mengakuisisi Kiao Jiangbei Catering. Akuisisi? Nak, aku tahu. Kau baru-baru ini memanfaatkan departemen catering resort, berhasil menarik banyak bisnis. Bahkan harga saham perusahaan naik. Tapi keluarga Chen kita tidak pernah melakukan bisnis yang sah. Ayah, percayalah padaku. Asalkan keluarga kita bisa menguasai grup Kiao Jiangbei Catering. Mulai sekarang keluarga kita bisa menguasai jalur hitam dan putih. Benar-benar menguasai semuanya? Tenang, semuanya ada dalam genggamanku. Baik, aku percaya padamu, nak.
Sudah, cepat pulang. Takut terlambat pulang. Nanti kamu malah tidak bisa menemukan pintu perusahaanmu. Kalian ngapain? Dengar ya, restoran Kiao Jiang Bei udah dibeli sama Tuan Chen kita. Sekarang bosnya adalah Tuan Chen kita. Kamu dipecat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Halo, semuanya. Kali ini benar-benar tanpa iklan, ya? Lihat kulitku akhir-akhir ini. Bagus banget, kan? Semua karena minum sup mereka yang dimasak lama. 1 mangkuk sup diminum. Tidak perlu lagi keluar uang untuk perawatan kecantikan. Jerawat, garis halus, komedo semuanya hilang. Saya juga tidak takut memberitahu kalian. Minum semangkuk sup ini, bikin ginjal sehat dan vitalitas naik. Indeks kebahagiaan seksual langsung melonjak drastis. Aduh, kenapa kamu cerita semuanya keluar? Bagus, bocah. Aku sungguh tidak menyangka, hanya karena semangkuk supmu ini, bisa membuat keluarga Chen kita masuk juragan restoran. Bagaimana? Ayah, jalur ini tidak salah, kan? Benar, kamu hebat. Tidak menyangka bekerja di bidang ini, bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Bukan. Kecilkan suara. Kamu takut orang lain tidak tahu? Kamu dari dunia hitam, ya? Lanjut minum. Urusan yang aku tugaskan kemarin sudah selesai, aku tidak mau menunggu lagi. Sudah selesai, perusahaannya juga sudah didaftarkan. Yang dipekerjakan adalah para ahli di bidangnya. Chen Gang, semakin tinggi kamu naik, semakin sakit jatuhnya. King, ada apa? Laporan keuangan restoran sudah keluar. Keuntungan bulan lalu hampir 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bagus sekali. Ini ya. Itu membuktikan bahwa jalan yang kita pilih. Untung ada kamu di toko ini. Jika tidak ada kamu, aku sendirian, aku juga tidak yakin bisa mencapai sejauh ini. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kesal aku. Halo, Pak Chen, aku pergi kerja dulu. Bukan, Ayah. Kamu ini bagaimana sih? Tidak tahu dari mana munculnya, beberapa preman itu, dengan mengatasnamakan Nuo Hua Yuanjing, langsung mau merebut kita, kawasan baru Suzhen fasilitas komersial selanjutnya, dan hak pengembangan perumahan ini. Lihat sendiri, main licik langsung kepalaku sampai berdarah. Ayah tenang saja. Dendam ini, pasti kubalaskan 2 kali lipat untukmu. Selamat, Tuan sudah selesai membaca 1 buku. Umur bertambah 100 jam, keterampilan konstruksi bangunan sudah level maksimum. Kedepannya, dengan membuat orang memiliki tempat tinggal, mendapatkan pujian, menambah umur. Bagus sekali. Aku sedang berpikir tanah ini nantinya akan bagaimana cara mengembangkan dan menghasilkan uang. King, kenapa kamu datang? Aku sudah menyelidiki untukmu komposisi penduduk di kota. Ingin tahu, apakah bisa membantu? Aku sedang memikirkan tanah ini bagaimana cara mengembangkannya. Saat ini dari komposisi penduduk, kota ini mayoritas lansia dan anak-anak. Bagaimana cara mengembangkannya ya? Ini masalah yang sulit. Iya. Bagaimanapun juga, paling hanya bisa dibuat perumahan relokasi. Kalau ingin mengembangkan dan menjual untuk untung, masih sangat sulit. Ditambah banyaknya penduduk kota ini, jika dijual dengan harga murah kepada mereka, saya juga sulit memberi penjelasan kepada orang tua itu.
Ada ide. Kita bisa mengubah cara konstruksi perumahan dan melengkapinya dengan fasilitas perawatan dan pendidikan. Kamu mau menggunakan kemampuan pengobatanmu dan kemampuan akademismu menggunakan panti perawatan dan lembaga pendidikan untuk mendorong penjualan perumahan. Yang mengerti aku adalah King. Bagaimana cara membangun rumah ini masih jadi masalah. Apalagi harus tender. Tenang. Ke sini. Tuan muda, Panggil tim tender. Beritahu mereka aku akan ikut langsung rencana renovasi rumah. baik, Tuan. Apakah ambang batas lelang sekarang sudah serendah ini? Siapapun bisa masuk? Anak pang seperti ini, sepertinya bahkan tidak bisa membaca dokumen tender. Tuan muda mereka adalah anak perusahaan Novartis Bio. Novartis bukankah mereka bisnis medis? Kenapa ada di sini? Katanya dibangun oleh Huang Shuo sendiri. Si imut ini sungguh tidak bisa lepas. Para tamu undangan, rencana pengembangan daerah baru Suzhen Lelang sekarang dimulai. Silakan perwakilan tim naik ke panggung secara bergantian. Jelaskan rencana renovasi kalian. Pertama, silakan tim Novartis Yuanjing. Chen Gang, rencana desain mereka. Gagasan inti terlalu mirip dengan kita. Sama-sama menambah tinggi lantai, menambah jumlah penduduk. Dan juga tentang sistem sirkulasi alami ini dan model profesional medis juga. Bukan mirip. Tepat sama. Kau bisa mencuri, aku juga bisa. Kali ini aku lihat bagaimana kau di depan banyak orang jatuh terhina. Jadi, kesimpulannya, rencana kami adalah tim kami yang menghabiskan berbulan-bulan dengan cermat merancang rencana yang paling sempurna. Tentu saja, ku dengar desain grup Chen juga sangat spesial, maka hari ini mari saling mengoreksi ya. Terima kasih kepada tim Novartis Yuanjing atas pidato yang luar biasa. Selanjutnya, silakan perwakilan grup Chen. Terima kasih atas pernyataan Pak Zhang yang sangat inspiratif. Karena Pak Zhang tadi menyebutkan, silakan koreksi jika ada yang salah. Nah, saya sebagai junior, kebetulan punya pertanyaan, ingin bertanya kepada Pak Zhang, apakah boleh? Silakan. Perhatikan di sini. Gedung-gedung tinggi yang diusulkan Pak Zhang, memang dapat pada lahan yang paling kecil memecahkan masalah perumahan bagi populasi terbanyak. Tetapi, di sini, perhatikan, jika terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran, akan segera menjadi cerobong asap raksasa. Mempercepat api, tidak hanya sulit untuk menyelamatkan diri, tetapi juga menyulitkan penyelamatan. Pak Zhang, apakah masalah ini oleh Anda? Dan, tim elit, Anda mengapa tidak ditemukan? Mana mungkin segampang itu terjadi kebakaran? Dengan efek cerobong asap ini, konsentrasi suhu yang tinggi setiap detik menjalar ke atas dengan kecepatan beberapa meter. Memang ada risiko keamanan yang besar. Apa solusi Anda? Jadi, yang saya pikirkan adalah konsep komunitas Lego. Kita tidak lagi mengejar ketinggian vertikal yang menyesakkan, melainkan menggunakan modular. Kepadatan menengah ke rendah, bangunan townhouse yang tersusun rapi, seperti bermain Lego, di antara gedung-gedung dapat sepenuhnya mempertahankan koridor ventilasi, serta hijau dan sehat. Tidak hanya mematahkan tradisi keterasingan bangunan, seperti atap. Platform penghubung dapat menjadi ruang publik untuk bersosialisasi, bersantai, dan rekreasi warga. Luar biasa. Ide ini sangat brilian. Tidak menyangka, Chen Group memiliki talenta desain seperti ini. Terima kasih kepada Chen Group yang telah memberikan presentasi yang begitu menarik. Maka, sekarang kita. Chen Gang, kamu ini pembunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa ceritakan detailnya. Aku, warga desa Su. Dulu waktu Chen Gang datang untuk pengobatan gratis, banyak orang bilang dia baik. Aku pun membawa ayahku ke sana. Dan sesuai yang dia bilang, tepat waktu, memberi ayahku obat sesuai dosis. Tapi hasilnya, baru kurang dari seminggu, ayahku kondisinya semakin buruk. Aku bawa dia ke rumah sakit. Hasilnya dokter bilang keracunan, tidak tertolong, menyuruhku siap-siap untuk pemakaman. Lihatlah,
Coba lihat, aku hanya punya satu ayah. Aku minta Chen Gang menanggung nyawa ayahku. Astaga, dulu bilang dia baik karena bakti sosial. Ini kayaknya pakai orang buat percobaan obat ya? Iya, katanya mau bangun pusat rehabilitasi. Siapa yang berani tinggal di sana? Chen Gang. Tenang, aku sudah menduga tender hari ini tidak akan berjalan mulus. Percayalah padaku. Hei, lepaskan aku! Chen Gang! Terang-terangan begitu saja menculik orang. Apakah tidak ada hukum? Betul, cepat lepaskan dia. Semua, dengarkan aku. Karena kalian semua curiga padaku, maka hari ini aku akan di depan umum menyelidiki kejadian ini dengan baik. Kebetulan wartawan media semua ada di sini. Aku minta kalian merekam seluruh prosesnya. Ikuti proses penyelidikan ini. Semua biaya. Aku, Chen Gang, yang tanggung semua. Ayo pergi. Siapa takut? Ayo. Chen Xiao pasien memang keracunan. Tapi hasilnya menunjukkan racun ini sudah ada setidaknya beberapa bulan. Itu berarti sebelum ayahmu minum obatku, dia sudah keracunan. Benar. Jika bukan karena obatmu, pasien mungkin sudah tidak ada. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Kami semua orang jujur. Siapa yang akan meracuni ayahku? Sup ini adalah Sup kacang, ayam hitam dan ginseng rebus. sangat bergizi ya. Ini karena dia sedang sakit, pikirku biar minum yang bergizi. Ini resep yang khusus aku cari, dan aku buat untuknya. Kamu ini asal nambah gizi. 3 kambing rebus dan bubur semangka biji lotus ini akan merusak vitalitasnya. Seledri dan mentimun, dan sup ginjal ayam hitam akan merusak ginjalnya. Oh iya, dan udang dan vitamin C ini seperti memberinya arsenik. Kamu. Ini aku khusus mencari resep makanan bergizi. Ini. Paket akupunktur. Aku akan coba akupunktur. Ya ampun, hanya dengan 2 tusukan, sudah buka mata. Cepat rekam. Ada apa ini? Jangan khawatir. Ayahmu hanya mengeluarkan darah beracun dari tubuhnya. Jika darah beracun ini tidak dikeluarkan sepenuhnya, bagaimana cara mengobatinya? Itu hanya mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Terima kasih, tabib hebat. Cepat bangun, menyelamatkan orang adalah tugasku. Ayahmu masih perlu banyak istirahat. Ingking minggu ini, setiap hari kamu berikan semangkuk sup untuk orang tua itu. Baik. Perangkat dan semuanya miliknya. Siapa tahu apakah dia sudah memanipulasinya? Iya ya, dokter sudah bilang tidak ada harapan. Dia menyembuhkannya hanya dengan 2 suntikan. Pasti cuma akting untuk kita minta bukti. Siapa yang bisa meragukan Chen Gang? Saya bisa bersaksi untuk Chen Gang, keahlian medisnya, obat-obatan, dan hasil pemeriksaan. Semuanya sah dan benar. Pasti tidak akan mencelakai orang. Akademisi Li, Anda kelihatan sehat sekali. Ini berkat mesin molekuler Anda. Mulai sekarang, penyakit genetik bisa disembuhkan total. Siapa lagi yang mereka undang untuk akting? Bukankah itu Akademisi Li, dari Akademi Ilmu Pengetahuan? Akademisi Li, Anda barusan mengatakan penyakit genetik bisa disembuhkan total, benarkah? Halo polisi? Bahkan Akademisi Li pun turun tangan. Ditambah dengan kemampuan medis Chen Gang, apalagi yang tidak bisa dirawat di panti jompo ini. Betul. Menurutku, hak pengembangan ini pasti milik Chen Gang. Tuan Chen Gang, kami menerima laporan, menuduh Anda terlibat penjualan obat palsu ilegal, harap koperasi dalam penyelidikan. Tuan polisi, obat saya tidak pernah melakukan penjualan apapun. Benar, obat Chen Gang semuanya gratis, diberikan kepada yang membutuhkan. Semua orang bisa membuktikannya. Saya Li Jiangguo, dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Obat yang dikembangkan oleh kamerad Chen Gang di dalam kelompok ahli kami telah didiskusikan secara internal, memiliki dasar ilmiah yang jelas. Sama sekali bukan obat palsu. Akademisi Li, kami mengerti, tetapi menurut Undang-Undang Pengelolaan Obat, setiap obat yang digunakan untuk pengobatan perlu memiliki nomor izin yang disetujui. Jadi,
kami tetap perlu meminta Tuan Chen Gang untuk ikut dengan kami. King, jangan khawatir. Hai Ge, cari pengacara. Baik, Tuan Muda. Jangan bawa pergi Dr. Chen. Apakah obat ini baik atau tidak? Apa kami yang sudah meminumnya tidak tahu? Benar sekali, leukemia saya membutuhkan obat terus. Seluruh keluarga hancur karena biaya obat. Jika bukan karena Dr. Chen, sekarang saya sudah menunggu kematian. Tapi jika terjadi sesuatu, siapa yang bisa menjamin? Saya bisa. Saya akan menjadi penjamin untuk Chen Gang. Tuan Zhang, mengapa Anda datang? Tidak mungkin Tuan Zhang. Yang dikenal sebagai Hua Tuo masa kini akan menjadi penjamin untuk Chen Gang. Tuan Zhang, bahkan dengan jaminan Anda, ini tidak bisa. Ini ilegal. Obat guru saya telah menyelamatkan banyak nyawa, memberi harapan hidup bagi begitu banyak orang. Ini kenapa ini ilegal? Profesor Zhang, Master Besar Pengobatan Tiongkok ternyata memanggil Chen Gang sebagai guru. Sepertinya Chen Gang kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin ini obat palsu? Meskipun efektif jika tidak terdaftar, itu ilegal. Jangan tertipu, semuanya. Tentang pengembangan Tuan Chen Gang masalah registrasi obat. Saya punya bukti baru. Tuan Chen, karena sudah terdaftar secara legal, pelaporan ini murni kesalahpahaman. Maaf mengganggu. Zhou-an, kami sudah menyelidiki Anda lama melapor palsu dan fitnah jahat Anda ditangkap. Dialah ya, dialah. Resep ini dia berikan kepada saya. Katanya hidangan ini dan obatmu kombinasinya bagus. Setelah masalah terjadi, saya mencarinya. Dia bilang, itu masalah obatmu. Maaf, saya percaya fitnahnya menuduhmu salah. Maaf. Tenang, semua sudah berlalu, ayahmu juga sudah sehat. Ayo, masalahmu harus diselidiki dengan baik. Bawa pergi. Guru Gu, ada apa dengan pendaftaran ini? Memang harus ada pendamping yang baik ya? Benar kan? Setelah terakhir kali Wang Shuo datang mengganggu saat praktik sosialmu, aku meminta bantuan Guru Gu untuk mempercepat pendaftaran atas nama kerjasama laboratorium. Khawatir ada yang menggunakan masalah ini sebagai bahan. King, terima kasih ya. Kali ini berkat kamu. Bukti yang baru saja Anda sampaikan sudah kami siarkan langsung ke dalam ruang rapat mengenai tender ini. Apalagi yang ingin Anda sampaikan kepada para juri? Mengenai desain bangunan dan rencana pengembangan grup Chen ke depan, sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Baik nantinya proyek ini akan dikelola oleh grup Chen atau tidak, saya yakin para juri akan dari sudut pandang paling profesional memberikan penilaian terbaik untuk warga desa. Menurut saya, rencana grup Chen sangat bagus. Ini juga merupakan proyek pembangunan kembali pedesaan. Dengan pengembang seperti grup Chen yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, tentu sangat cocok. Sekarang, silakan para juri angkat papan untuk voting. Proyek pembangunan kembali kota Su jatuh ke tangan grup Chen. Tidak berguna. Urusan kecil saja tidak bisa selesai. Pergi. Tuan Chen, dana konfirmasi, pembelian prioritas di kota Su, sudah diterima lebih dari 1 miliar. Saham juga naik 10%. Perumahan kita sudah menjadi perumahan termahal di seluruh negeri. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini aku naikkan gaji kalian. Terima kasih, Tuan Chen. Selamat, tuan rumah. Karena telah mendapatkan kepercayaan lebih banyak orang hadiah umur 10 hari sekarang, misi sampingan dirilis, silakan buat sebuah universitas, sebarkan pengetahuan sains, maju dari tuan rumah. Jika berhasil, akan ada paket hadiah super besar. Membuat universitas saja sudah dapat paket hadiah super besar. Gampang. Anak hebat, kamu lebih cepat daripada aku dulu yang berebut wilayah dengan pedang dan senjata dan lebih sukses. Kamu ini nak. Ayah. Aku tidak menyangka kamu bilang, buku ini ternyata bisa menghasilkan emas ya? Ya. Mulai sekarang, kamu mau baca buku? Silakan baca. Aku pasti tidak akan menghalangimu lagi. Benarkah? Pasti. Nak, selama bertahun-tahun ini kamu perlahan-lahan sudah dewasa, kamu bisa sukses sendiri.
Mulai sekarang ayah tidak akan lagi campuri urusan pribadimu. Mau berperang, ya berperang. Mau baca buku, ya baca buku. Mau berperang, mau baca buku, terserah kamu. Terima kasih, Ayah. Sama-sama, sama-sama. Ayo. Tapi akhir-akhir ini geng kita sering ada masalah. Aku sudah menyelidiki itu, yang bernama perusahaan Nuohua yang membuat masalah. Nuohua. Urusan Nuohua serahkan padaku, Ayah. Tenang saja, nikmati masa tua, ya. Tidak masalah. Apakah kita punya gedung kosong yang tidak terpakai? Gedung kosong. Gedung ada tapi yang kosong tidak ada. Kamu mau apa lagi? Aku ingin mendirikan pendidikan. Sekarang pendidikan sangat menguntungkan. Masalah kecil, bukan masalah besar. Aku suruh yang dari Kabupaten Su, Anu, kepala sekolah kejuruan, menyerahkan posisinya padamu. Tenang, ayah akan urus untukmu. Benarkah? Pasti. Bagus sekali, langsung bisa memulai misi sampingan. Wang Shuo, kamu masuk rumah orang tanpa izin. Percaya nggak aku panggil polisi? Oh, gak usah, aku langsung panggil kepala polisi buat kamu. Kamu. Wang Yongkang. Kamu kesini mau apa? Chen, ya, tentu saja untuk bahas kerjasama. Kerjasama? Ini caramu kerjasama? Sayang. Jangan cari gara-gara. Kamu nuduh siapa? Aku udah sopan, iya. Kurang ajar. Orang dewasa sedang bicara, bukan urusanmu, bocah. Kamu? Apa-apaan kamu? Soal penggelapan pajakmu berkelahi judi ilegal, bukti judi tinjunya banyak loh. Kalau tidak mau kerja sama, mau ikut saya. Maaf, semuanya. Bicara baik-baik dong. Iya kan? Pak. Serahkan teknologi lengkap mesin molekuler. Tanda tangani perjanjian masuk Novartis ini. Serta resep restoranmu, dan hak jual di komunitas. Langsung jadi pemegang saham di perusahaan Wang Shuo. Kalau tidak, kamu tahu siapa di belakangku? Kalian berani minta semuanya babi ini. Babi ini pun gak berani kalian makan. Kamu hina siapa? Nah, mereka pasti punya koneksi. Cepat tanda tangan. Kalau tidak, aku gilas keluarga Chen, kayak ngelindas semut. Siapa bilang mau menghancurkan keluarga Chen? Ayah, ini guru sekolah kami, Guru Gu. Yang di sebelahnya adalah akademisi Li dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Siapa sangka, hanya 2 orang pendidik. Guru Gu Akademisi Li, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Ini terlalu berbahaya. Satuan Tugas Khusus Badan Keamanan dan Intelijen, Gu Qingcheng. Komandan Gu keluarga Chen telah melakukan banyak kejahatan. Masih berdalih dan tidak mengaku, Anda harus menyelidiki dengan tegas. Selidiki tegas. Siapa yang memberimu nyali? Menyuruhmu menyelidiki orang yang telah berkontribusi pada negara? Keluarga Chen adalah keluarga gangster yang jahat, melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Semua kejahatan dilakukan. Menurutku, yang harus diselidiki justru orang lain. Biro Investigasi menyelidiki kalian. Novartis Biofarmasi sudah lama. Kalian telah melanggar banyak pelanggaran serius. Eksperimen manusia ilegal, aktivitas spionase komersial, penyelundupan obat-obatan tidak terdaftar, sangat membahayakan keamanan nasional, bawa pergi. Fitnah, tidak adil. Saya tidak tahu ini, Komandan Gu. Chen Batian kamu. Gu Li. Chen Gang baik. Dalam hal kebenaran negara maupun keamanan teknologi, maupun menghadapi godaan keuntungan dia, tetap memegang prinsip. Keluarganya mampu mendidik anak seperti ini. Sangat langka. Ya, saya selalu. Dalam penangkapan kami terhadap Novartis Biofarmasi, Saudara Chen Batian telah menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, secara aktif memberikan petunjuk penting. Oleh karena itu, dibebaskan dari sebagian tanggung jawab ringan Anda sebelumnya, untuk dia mati. Hari ini demi menghormatimu, aku lepaskan ayahmu. Kalian keluarga Chen harus berhati-hati ke depannya. Saya mengerti. Guru Gu, terima kasih ya. Saya masih harus kembali menangani kasus. Saya masih perlu merepotkan Anda, Pak Li tua, untuk ikut kembali memberikan kesaksian. Kita pergi dulu. Silakan.
Aduh, astaga. Ayah, jalan ini benar-benar sudah sampai ujung. Ya, kamu benar. Kedepannya, semuanya ikut kamu. Selamat, Tuan. Berhasil membujuk keluarga untuk bertobat. Umur bertambah 3 bulan. Dan, hadiah super kapal induk 1 set prinsip desain kapal induk. Lumayan. Ada keterampilan baru lagi. Aku lihat beritanya. Kamu nggak apa-apa? Aku. Ada masalah. Lihat. Badanku jadi kurus. Hei papa, ada apa? Nak, dulu kamu bilang mau bikin sekolah, kan? Urusannya sudah aku bereskan. Mulai sekarang kamu adalah kepala sekolah SMK Suzen. Mantap papa. Efisien. Makasih ya. Jangan sungkan sama papa. Aku orangnya suka berteman. Nak, sudah dulu ya. Aku mau pergi fitness. Pak tua ini. King kamu ada waktu sore ini? Iya. Ayo. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Pak Chen Gang, katanya, Anda membantu Badan Intelijen membongkar kejahatan Nuohua Biologi. Tolong jelaskan lebih lanjut. Pak Chen Gang, Anda di bidang farmasi dan properti berkembang dengan sangat baik. Apakah ada rencana masuk ke industri lain? Kalau begitu mending langsung adakan konferensi pers di sekolah. Sekaligus bantu promosi pendaftaran siswa. Para wartawan, saya tahu kalian punya banyak pertanyaan. Begini jam 2 siang saya akan berada di SMK Suzen mengadakan konferensi pers. Nanti akan saya jawab satu persatu. Para wartawan media sekalian, selamat siang. Semuanya, saya dengan tegas mengumumkan bahwa saya akan menjadi rektor Sekolah Kejuruan Teknik Kota Su. Sekaligus meluncurkan program sekolah Xinhuo saya, dan menerima siswa dari seluruh dunia. Saya sangat menyambut para talenta untuk mendaftar di sekolah saya. Sekolah kejuruan menerima siswa dari seluruh dunia? Apa mungkin? Meskipun dia jenius di bidang biologi kedokteran, arsitektur, dan bisnis, apakah dia bisa menjadi rektor yang baik? Saya tahu pasti banyak yang bertanya-tanya. Bertanya, karena belum tahu. Selanjutnya, mari kita undang Nona Su Qingling untuk menjelaskan secara detail rencana pendidikan program sekolah Xinhuo. Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci isi dari program sekolah Xinhuo. Program ini terdiri dari beberapa jurusan berikut. Pertama, jurusan pembuatan mesin molekuler. Jurusan ini mencakup biologi molekuler, rekayasa genetika, teknik mesin, dan AI. Kami berkomitmen untuk membuat siswa mampu mandiri mempelajari konstruksi mesin molekuler, melakukan pemrograman rekayasa genetika. Kami juga akan merekomendasikan siswa kami untuk magang di Akademi Sains Nasional. Apa? Bisa magang di Akademi Sains Nasional? Lulus dari jurusan ini, meskipun tidak bekerja di Akademi Sains Nasional, di luar pun bisa dapat gaji jutaan per tahun. Ini sangat menarik. Saya sendiri jadi ingin ambil jurusan ini. Selain itu, sekolah kami juga akan membantu secara gratis siswa muda kurang mampu menguasai keterampilan vokasi. Selain program tersebut, sekolah kami juga membuka desain arsitektur, bisnis dan keuangan, pelatihan koki, dan lain-lain. Kami menyambut para calon siswa yang memiliki tekad untuk mendaftar di sekolah saya. Ternyata ada program gratis. Sebagus itu? Apa terpercaya? Apa benar ada talenta yang mau daftar? Meskipun Chen Gang jenius di berbagai bidang, tapi yang bisa belajar jurusan ini harus yang pintar-pintar. Orang pintar sudah masuk Tsinghua dan Peking. Masa mau ke sini? Tidak bisa. Bagaimanapun juga, Chen Gang sudah berusaha keras. Aku harus dukung dia. Saya peraih medali emas kompetisi biologi waktu itu. Saya memutuskan untuk keluar dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi untuk mendaftar program sekolah Xinhuo milik Chen Gang.